warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviantina Manja dengan NIM 24040405. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlina dengan NIM 24040436. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahara dengan NIM 2404044048. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Sastra. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra yaitu Ibu Tanita Liasna, SPD, MBD. Dan terima kasih kepada teman-teman saya. Baik, pada video ini kami akan mempresentasikan analisis karya sastra berupa cerpen dengan menggunakan salah satu teori sastra, yaitu teori struktural. Melalui analisis ini, kami akan menunjukkan bagaimana unsur-unsur dalam cerpen saling berkaitan dan membentuk makna. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan salah satu teori sastra. Identitas karya. Judul cerpennya Robohnya Surau Kami, pengarang A.A. Nafis, tahun terbit 1955. Ringkasan ceritanya, cerpen ini menceritakan seorang kakek yang menjadi penjaga surau dan dikenal sangat taat beribadah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk beribadah tanpa bekerja atau berinteraksi sosial secara aktif. Suatu hari, seorang tokoh bernama Ajo Sidi menceritakan kisah tentang orang-orang yang masuk neraka karena hanya beribadah, tetapi tidak peduli pada kehidupan sosial. Cerita tersebut membuat sang kakek merasa bahwa hidupnya sia-sia. Ia mengalami tekanan batin yang mendalam, hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Menggunakan teori struktural. Dalam teori struktural, karya sastra dianalisis berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama, ada tema. Tema utama dalam cerpen ini adalah kritik terhadap pemahaman agama yang tidak seimbang, yaitu hanya berfokus pada ibadah tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama adalah kakek yang digambarkan sebagai sosok religius, taat, namun kurang peduli terhadap kehidupan dunia. Tokoh Ajo Sidi berperan sebagai penyampai kritik sosial melalui cerita yang dia sampaikan. Dan yang ketiga ada alur. Alur yang digunakan adalah alur maju. Cerita dimulai dari kehidupan kakek yang tenang, kemudian muncul konflik setelah ia mendengar cerita Ajo Sidi, sehingga mencapai klimaks ketika kakek merasa putus asa. Dan yang keempat ada latar. Latar tempat berada di surau dan lingkungan sekitarnya yang mencerminkan suasana religius sekaligus kesederhanaan hidup tokoh utama. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sederhana namun mengandung makna yang dalam dan kritik sosial yang kuat. Baik, selanjutnya ada kutipan sebagai bukti. Salah satu bagian penting dalam cerpen ini adalah ketika kakek mulai meragukan makna hidupnya setelah mendengar cerita Ajo Sidi. Hal ini menunjukkan adanya konflik batin yang kuat dan menjadi titik puncak cerita. Baik, sebagai penutup, berdasarkan analisis struktural dapat disimpulkan bahwa cerpen Robohnya Surau Kami dibangun oleh unsur-unsur intrinsik yang saling berkaitan dan mendukung penyampaian pesan moral, yaitu pentingnya keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, refleksi dari analisis ini, kami belajar bahwa memahami karya sastra tidak cukup hanya dari alur cerita saja, tetapi juga dari bagaimana unsur-unsur disusun. Teori struktural membantu kita melihat makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra.